Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan video kami dengan judul Konsep Dasar Etika Bisnis Islam. Enjoy the video. Wake up in the morning, everything's alright. At the end of the story, you're holding me tight. I don't need to worry, am I out of my mind? Oh, it's hard to see you, but I wish you were right here. Oh, it's hard to leave you when I get you everywhere. All this time I'm thinking I'm strong enough to sink it. Oh no, I don't need you, but I miss you, I'm here. Kenapa ada pedagang yang jujur dan ada yang tidak jujur? Kenapa ada bisnis yang berkah dan ada yang terus bermasalah? Jawabannya ada di satu kata, yaitu etika. Di episode ini, kita akan belajar bersama tentang konsep dasar etika bisnis dalam Islam. Etika adalah ilmu tentang baik buruk, benar dan salah dalam perilaku manusia berdasarkan akal dan murni. Selanjutnya norma adalah aturan tidak tertulis yang berlaku di masyarakat, sampai kebiasaan, adat, nilai dan sosial. Selanjutnya hukum adalah aturan tertulis yang dibuat negara dan memiliki sensi resmi. Definisi etika bisnis. Dalam dunia bisnis konvensional, etika bisnis adalah seperangkat prinsip dan norma yang menjadi pedoman perilaku dalam dunia usaha. Etika bisnis mencakup kejujuran dalam transaksi, tanggung jawab kepada konsumen, keadilan kepada karyawan, dan transparansi dalam laporan keuangan. Definisi etika bisnis Islam. Kalau dalam bisnis Islam, etika bisnis bukan hanya soal reputasi atau strategi, ini soal ibadah. Etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai, prinsip, dan norma yang bersumber dari Al-Quran dan hadis sebagai panduan perilaku bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara duniawi tetapi juga diridai oleh Allah SWT. Pondasi utamanya tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebajikan ataupun ihsan. Dari Fatimah, Nabi Muhammad SAW bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang siddiq dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Bayangkan, pedagang yang jujur itu derajatnya setara dengan para syuhada. Etika Islam dalam bisnis dan ekonomi. 4 penerapan nyata. Yang pertama, larangan riba. Riba bukan hanya bunga bank, riba adalah segala bentuk keuntungan yang diperoleh tanpa kerja nyata dan menimbulkan kezaliman. Larangan gharar. Jual beli harus jelas, barangnya ada, harganya jelas, waktunya pasti. Bisnis yang menipu muslihat adalah gharar. Yang ketiga, kewajiban zakat. Keuntungan bisnis adalah hak orang lain di dalamnya. Zakat bukan beban, zakat adalah pembersih harta. Prinsip maslahat. Setiap keputusan bisnis harus membawa manfaat, bukan hanya untuk memiliki, tapi untuk karyawan, konsumen, dan masyarakat. Jadi teman-teman, kita sudah belajar bahwa etika bisnis Islam bukan sekadar aturan. Ini adalah cara hidup, cara berbisnis yang menempatkan nilai kemanusiaan dan ketuhanan di atas segalanya. Di pertemuan berikutnya, kita akan membandingkan etika bisnis Islam dan konvensional secara lebih dalam. Etika bisnis Islam bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ini bersifat mutlak, tidak berubah meski zaman berubah. Sedangkan etika bisnis konvensional bersumber dari akal manusia, tradisi, hukum positif, dan kesepakatan sosial. Bersifat relatif, bisa berubah sesuai perkembangan zaman. Jadi perbedaan yang pertama ada di akarnya. Islam punya akar langit, sedangkan konvensional punya akar bumi. Dalam bisnis Islam, kita mencari untung, tapi untung yang halal yang berkah, yang tidak menzalimi siapapun. Ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sedangkan dalam sistem konvensional, motivasi utama bisnis adalah profit, memaksimalkan keuntungan.
Selagi legal, semua cara boleh dipakai. Makan laman. Sedap keman. Sedap man. Terus dulu man. Mantap man. Coba cakap mantap. Macam tu. Mantap. Terbaik man. Sekian video dari kami, mohon maaf jika banyak kesalahan dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian. Dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit. Kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan. Dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Brando Winda, signing out.